Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Untuk hari ini, pembelajarannya adalah tentang zikir dan doa setelah sholat. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warsyukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semua dalam mengikuti pembelajaran hari ini bisa mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga kita semua bisa menggapai kesuksesan di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, tentunya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran tentang materi zikir dan juga doa setelah sholat. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan zikir setelah sholat dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan doa setelah sholat dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya tentang materi zikir dan doa setelah sholat adalah siswa mampu menjelaskan tujuan berdoa dan berzikir setelah sholat. Fahim tuh anak-anak? Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita membahas tentang zikir. Sudah ada yang tahu apa belum? Apa makna dari zikir itu? Ya, tidak masalah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang zikir. Zikir itu artinya adalah ingat, menyebut, atau memuji. Itu zikir menurut lugah atau zikir menurut bahasa. Sedangkan kalau zikir menurut istilah yaitu mengingat Allah. Jadi yang dinamakan zikir itu kita mengingat Allah
Dengan cara apa? Bisa dengan cara menyebut-nyebut nama-namanya. Seperti kita membaca Asmaul Husna. Seperti kita istighosah. Seperti kita tahlilan. Seperti kita seperti kita sering membaca Al-Quran. Itu juga termasuk berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bapak lanjutkan nggih. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan zikir. Zikir itu tujuannya untuk apa? Sudah tentu tujuan dari zikir itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terus lafaz dzikir, adakah yang sudah tahu lafaz dzikir itu apa saja? Pinter, oke. Lafaz dzikir salah satunya adalah istighfar. Kalian semua pasti tentu sudah pernah membaca istighfar. Pokoknya kalau kalimat thayyibah itu termasuk di dzikir. Istighfar itu bagaimana? Astaghfirullahaladzim. Nah, itu adalah bacaan dzikir istighfar. Ada lagi tasbih, yaitu subhanallah. Kalau kita sering membaca subhanallah, itu juga termasuk bahwa kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi Bapak? Ada lagi yaitu kalimat tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Kalau kita setelah melaksanakan pekerjaan, setelah melaksanakan ibadah, setelah melaksanakan belajar, setelah mengerjakan tugas, kita mengucap alhamdulillah. Itu berarti apa? Kita ingat kepada Allah. Dan kalimat dzikir juga ada tahlil. Tahlil itu bagaimana? La ilaha illallah. Itu juga merupakan kalimat yang sangat bagus untuk bagi kita semua untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak? Fahimtum? Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas tentang zikir. Sekarang kita membahas tentang definisi atau arti tentang doa. Doa itu apa? Doa artinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri kepadanya. Kita berdoa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta atau berdoa kepada selain Allah. Berarti namanya adalah musyrik atau mensekutukan Allah. Jadi kalau kita punya hajat apapun, kita punya keinginan apapun, semua itu memintanya hanya kepada Allah. Dan juga
Anak-anakku perlu ketahui bahwa doa juga merupakan bagian dari ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya pergi haji, tetapi kita berdoa itu juga termasuk bagian dari ibadah. Terus apa saja doa setelah sholat itu? Di antaranya tadi ada istighfar, astagfirullahaladzim. Ada lagi apa? Doa untuk mendoakan orang tua kita supaya selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Dan juga doa setelah sholat ada doa selamat. Ada lagi doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu semua termasuk bacaan-bacaan atau doa-doa setelah sholat. Kita berzikir dan berdoa setelah sholat, itu hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Salah satunya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Karena apa? Karena iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang iman itu bertambah, tapi kadang iman juga bisa berkurang. Kalau kita sering ingat kepada Allah dan kita sering meminta kepada Allah, insya Allah keimanan kita dan ketakwaan kita akan selalu bertambah kepada Allah. Yang kedua apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita gemar berzikir, kita gemar berdoa kepada Allah, khususnya berdoa setelah sholat, maka kita akan memperoleh ketenangan hati. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi bahagia, tidak mudah putus asa, tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah. Nah, semua itu salah satu caranya adalah kita harus sering berzikir dan juga berdoa khususnya setelah sholat. Yang keempat, hikmah berdoa setelah sholat adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memohon doa, khususnya doa ingin selamat, doa perlindungan dari Allah, tentunya Allah akan melindungi kita semua. Yang kelima adalah supaya kita terhindar dari sifat sombong. Kok bisa, Pak? Ya, kalau kita sering berdoa, berarti kita menganggap diri kita adalah masih lemah. Diri kita masih penuh dengan kekurangan. Sehingga apa? Kita butuh Allah. Bagaimana caranya? Kita sering ingat Allah dan juga berdoa kepada Allah. Yang kelima apa? Kalau kita sering berdoa, kita berzikir kepada Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik cita-cita kita dalam belajar, cita-cita kita dalam mengkaji, cita-cita kita di masa depan, dan apapun yang kita cita-citakan, kalau kita sering berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, tentunya insya Allah akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Setelah kita mempelajari tentang zikir dan doa setelah sholat, tentunya kalian sekarang lebih semangat untuk berzikir dan berdoa setelah sholat. Nggih, alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang materi berzikir dan juga doa setelah sholat. Dan ada lagi kuncinya itu untuk meraih kesuksesan kita harus percaya pada diri sendiri. Al-i'timadu ala nafsi asasun najahi. Bersandar pada diri sendiri adalah pokok keberhasilan. Kalau kita meyakin dengan diri kita yakin dengan kemampuan kita yakin dengan diri kita, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mencapai cita-cita kita semua. Mudah-mudahan semua menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang bisa meraih kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak juga minta maaf. Tidak ada gading yang tak rentak, tidak ada manusia yang sempurna. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah besok kita bertemu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.